Shalom jemaat yang terkasih, senang sekali bisa menyambut Bapak Ibu di ibadah online Aero Generation Church pada hari ini. Dimanapun Anda berada, apapun kondisi Anda saat ini, tetaplah semangat dan senantiasa mengucap syukur pada Tuhan. Untuk kegiatan Aero Generation Church selama sepekan ke depan dapat dilihat di WA Group BAS. Pastikan Anda bergabung di dalamnya. Bagi jemaat yang rindu serta terbeban dalam persembahan dan persepuluhan untuk menunjang pekerjaan Tuhan dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Jangan lupa subscribe ya dan share link ibadah online ini supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Sebentar ibadah akan dimulai, mari undang anggota keluarga yang lain untuk bisa bergabung bersama-sama, siapkan hati dan pikiran kita untuk dapat memuji dan menyembah Tuhan dengan penuh ekspresi kasih kita kepada Tuhan. Serta melalui firman-Nya, saya yakin dan percaya akan membawa berkat dan perubahan yang luar biasa di dalam hidup Anda. Kuasa di dalam nama Yesusku, nama yang membebaskan. Amin. Namanya Tuhan, Allah yang teguh, kota bentengku, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. ada nama di atas segala nama, Yesus namanya, nama yang membebaskan setiap kita, setiap umatnya.
Tiada kuasa satupun yang mampu memisahkan kami dari dosa. Kau yang mengubah setiap kami, Kau yang memurnikan, Kau yang membenarkan setiap kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau selalu menuntun setiap langkah kami, Tuhan. Kau memegang tangan kami, bahkan Kau menggendong kami, Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, setiap orang-orang Kau yang Tuhan kasih. perlindunganku. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau Gunung batuku dan pertahanan.
Terima kasih Bapak untuk hari ini, kalau kami boleh berkumpul bersama untuk beribadah Tuhan, meskipun jarak kami terpisah-pisah Tuhan. Tetapi biarlah Roh-Mu yang bekerja di antara kami, Roh-Mu yang berkarya Tuhan, dan biarlah Roh-Mu yang memberi kami hikmat dan pengetahuan seperti yang Kau mau. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu merenungkan sejenak mengenai keluarga. Ya, kenapa mengenai keluarga? Karena di masa-masa seperti ini, maka tentunya untuk sementara waktu kita terisolasi, kita memiliki banyak sekali waktu di dalam rumah. Nah, ketika kita memiliki banyak sekali waktu di dalam rumah, maka banyak hal bisa terjadi tentunya. Banyak hal bisa terjadi, kita bisa memiliki hubungan yang lebih bagus satu dengan yang lain, atau juga kita juga memiliki pertengkaran yang baru ya di dalam rumah ya. Konflik-konflik terjadi, entah itu konflik besar, entah itu konflik kecil, itu bisa saja terjadi Bapak Ibu sekalian. Nah, biarlah hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk ambil waktu sejenak, sekali lagi kembali merenungkan apa itu esensi keluarga dan apa yang kita bisa lakukan di dalamnya. Nah, kenapa saya mengajak Bapak Ibu untuk berpikir apa yang kita bisa lakukan di dalamnya? Karena saya percaya bahwa setiap kita memiliki kerinduan yang sama terhadap keluarga seperti yang diceritakan di Kisah Para Rasul. Nah, coba kita lihat sejenak di Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang ke-31-32. Di situ dikatakan, Kisah Para Rasul 16 ayat 31, dikatakan demikian. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. 32, lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Nah, ayat ini seringkali menjadi kerinduan bagi banyak orang percaya bahwa ketika aku selamat, aku juga ingin seisi rumahku selamat. Nah, tetapi apa yang harus kita lakukan untuk supaya seisi rumah kita bisa selamat? Ayat 32 sebenarnya sudah menunjukkan bahwa pemberitaan keselamatan, pemberitaan firman Tuhan bukan hanya untuk saya pribadi, tetapi ternyata juga untuk seisi anggota keluarga kita. Nah, di masa-masa yang seperti ini, kembali sekali lagi, apakah kita justru memiliki hubungan yang baik satu dengan yang lain, atau mulai timbul konflik demi konflik, entah itu kecil, entah itu besar, ya sehingga kita pun juga susah untuk bercerita firman kepada seisi anggota keluarga kita. Nah, kalau kita kembali kepada esensi keluarga, maka esensi keluarga memiliki 3 esensi. Esensi yang pertama berbicara tentang ikatan tentunya. Ya, apa maksudnya berbicara ikatan? Ikatan sedarah dan sedaging. Ya, ini yang disebut terkadang kita bisa mengenali silsilah keluarga kita. Ya, kenapa? Karena silsilah keluarga tentunya berbicara tentang ikatan. Ikatan sedarah dan sedaging. Seperti yang kalau kita lihat di Matius 1. Ketika kita melihat kepada Matius 1, maka di situ ada silsilah keluarga dari keturunan Tuhan Yesus. Ya, bagaimana dari Abraham terus turun sampai akhirnya kepada Tuhan Yesus. Nah, itu ada berbicara tentang ikatan. Nah, demikian juga yang namanya keluarga tentunya berbicara tentang ikatan. Kenapa kita bisa hidup satu rumah? Karena adanya ikatan. Ya, ikatan bahwa dia adalah orang tuaku, ikatan bahwa dia adalah kakek nenekku, ikatan bahwa dia adalah om dan tante, ya, atau demikian juga ikatan bahwa dia adalah anak-anakku, ya, dia adalah cucuku, ya, ikatan terjadi menunjukkan adanya keluarga. Nah, di masa-masa yang seperti ini, kita punya banyak waktu, sekali lagi ini merupakan masa yang tepat untuk kita juga belajar mengenal silsilah keluarga. Ya, saya sangat menyarankan silsilah keluarga itu ada baiknya dikenali Bapak Ibu. Ya, jangan sampai hanya sekedar, oh dia kakekku, tetapi siapakah kakekku? Ya, apakah yang pernah dia lakukan?
Ya, atau mungkin hal baik apa yang bisa kita teladani? Nah, terkadang kita tidak tahu. Nah, kenapa terkadang kita tidak tahu? Karena terkadang kita tidak menjalankan esensi yang kedua dari keluarga. Esensi yang kedua dari keluarga berbicara tentang hubungan yang baik satu dengan yang lain. Ya, keluarga bukan hanya berbicara tentang ikatan saudara sedaging, tetapi juga keluarga berbicara tentang hubungan yang baik satu dengan yang lain. Nah, seringkali kita melupakan bagaimana membangun hubungan yang baik di dalam ikatan keluarga. Sehingga nggak heran kalau sampai ada satu istilah bahwa teman atau sahabat kadang bisa lebih baik daripada anggota keluarga. Kenapa teman atau sahabat bisa lebih baik daripada anggota keluarga? Sederhana banget, karena kita memandang keluarga itu lebih kepada ikatan yang terjadi. Tetapi kita tidak meluangkan waktu untuk membangun hubungan di dalamnya. Sehingga kita tahu bahwa dia adalah orang tuaku. Kenapa? Karena ada ikatan. Ya, saya tahu dia adalah kakek nenekku. Ya, saya tahu dia adalah om dan tante. Ya, saya tahu dia adalah kakakku. Ya, saya tahu dia adalah adikku. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita membangun hubungan dengan mereka? Ya, apakah kita mengenali kakak? Apakah saya mengenali adik dengan baik? Apakah saya mengenali anak saya dengan baik? Apakah anak mengenali orang tuanya dengan baik? Demikian juga apakah saya mengenali kakek nenek saya dengan baik? Kakek nenek mengenali cucunya dengan baik. Nah, kita akan mampu mengenali dengan baik itu kalau kita memiliki hubungan yang baik. Nah, hubungan yang baik di dalam ikatan keluarga inilah yang menjadi kunci untuk kita memiliki kerinduan. Kalau aku selamat, seisi keluarga juga harus selamat. Nah, seringkali ketika kita tidak memiliki hubungan yang baik inilah, maka terkadang kita tidak punya kerinduan yang kuat bahwa ketika saya selamat, seisi keluarga harus selamat. Nah, kenapa saya bilang hubungan yang baik? Karena perhatikan sekali lagi, firman Tuhan selalu menunjukkan bagaimana seseorang memiliki kerinduan anggota keluarganya itu juga diselamatkan. Ya, seperti kisah Rahab. Ketika Yosua dan pasukan Israel akan menyerbu Yeriko, maka di Yosua 2 dikisahkan seorang perempuan yang bernama Rahab. Nah, yang menarik adalah Rahab sedang mencari keselamatan. Bukan hanya dia yang selamat, tetapi lebih daripada itu, seisi kaum keluarganya itu selamat. Ya, coba kita simak sejenak ya, seperti di Yosua 2. Yosua 2 ayat 12 dan 13, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri ya dari Yosua 2 secara keseluruhan, tetapi kita langsung loncat aja di ayat 12 dan 13. Ayat 12, Rahab berkata demikian, "Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku." Perhatikan sekali lagi, Rahab bukan hanya ingin selamat sendirian, tetapi Rahab ingin bersama dengan kaum keluarganya. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan siapa? Akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku laki-laki, perempuan, dan bahkan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Nah, ini menarik sekali lagi. Seperti kisah para rasul, seorang selamat, seisi keluarga selamat. Demikian juga dilakukan oleh Rahab. Ya, Rahab punya kerinduan. Kalau dia selamat, dia juga ingin semua kaum keluarganya itu selamat. Dan dia ceritakan dengan baik. Yaitu siapa? Ayahnya, ibunya, saudaranya laki, saudaranya perempuan, bahkan semua orang yang bersama dengan mereka. Nah, kenapa Rahab bisa punya kerinduan seperti ini? Sekali lagi, keluarga memang berbicara tentang ikatan. Tetapi lebih daripada itu, esensi yang kedua, keluarga juga berbicara tentang hubungan yang baik. Nah, apakah kita menaruh hubungan yang baik di dalam ikatan yang kita punya?
Sekali lagi di masa pandemik ini kita punya banyak waktu yang terluang untuk berada di dalam rumah. Nah, manfaatkanlah sebaik-baiknya. Ya, saudara-saudaraku, Bapak Ibu sekalian. Dimanfaatkan untuk apa? Untuk belajarlah mengenali dan membangun hubungan bersama dengan mereka. Boleh jadi mungkin saudara berkata, aduh anakku masih kecil, masih nggak mengerti. Memang dia masih kecil, mungkin dia masih kesulitan untuk berkomunikasi secara verbal. Tetapi dia juga bisa merasakan bahwa orang tuaku meluangkan waktu bersama dengan aku atau tidak. Orang tuaku memperhatikan aku atau tidak. Itu juga bagian daripada membangun hubungan, Bapak Ibu sekalian. Nah, coba luangkan waktu, bangun hubungan. Justru di masa-masa seperti ini. Kalau terjadi konflik, konflik itu biasa. Ya, konflik itu pasti selalu ada. Asalkan konflik itu diselesaikan. Nah, demikian juga dalam keseharian kita, ketika konflik terjadi, biarlah kita belajar bangun hubungan, kita lebih ingin mengenal, selesaikan setiap konflik yang terjadi. Ya, selesaikan, Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita boleh saling mengenal satu dengan yang lain. Kakak akan lebih mengenal adiknya, adik akan lebih mengenal kakaknya, anak akan lebih mengenal orang tuanya, orang tua akan lebih mengenal anaknya, suami akan lebih mengenal istrinya, istri akan lebih mengenal suaminya. Kalau apa? Kalau konflik itu diselesaikan. Nah, oleh sebab itu, sekali lagi, bangun hubungan. Di masa-masa seperti ini, belajarlah luangkan waktu untuk makan bersama. Ya, jangan makan sendiri-sendiri, makan bersama, makan pagi bersama, makan malam, makan siang. Ya, lalu ada waktu untuk ngobrol bersama-sama, beraktivitas bersama-sama. Kalau nonton televisi, nonton bersama-sama. Ya, beraktivitas bersama-sama. Justru jangan menyendiri masing-masing. Ya, main game sendiri, main gadget sendiri. Ya, asik sendiri, ya tidur terus seharian, semuanya sendiri-sendiri. Maka tidak terjadi hubungan satu dengan yang lain. Karena apa? Karena hanya memandang bahwa keluarga hanya sebatas ikatan. Kita lupa bahwa keluarga juga berbicara tentang hubungan. Nah, sekarang yang terakhir, keluarga juga berbicara apa? Esensi yang ketiga. Esensi yang ketiga, keluarga juga berbicara tentang warisan. Ya, isu warisan itu tidak bisa dilepaskan dari isu keluarga. Ya. Nah, masalahnya adalah apakah warisan yang paling utama? Seringkali kadang kita memandang warisan hanya masalah aset, hanya masalah, oh aku punya rumah, aku wariskan kepada anak cucuku. Oh aku punya harta benda, aku wariskan kepada anak cucuku. Hal itu memang tidak salah, Bapak Ibu. Ya, hal itu sangat baik kalau kita bisa mewariskan harta benda kepada anak cucu kita. Tetapi apakah itu hal yang utama? Hal utama apakah yang harus kita wariskan di dalam warisan kita? Nah, coba kita lihat sejenak di kitab Mazmur 16, ayatnya yang ke-5. Mazmur 16 ayat yang ke-5 dikatakan demikian. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Menarik sekali di sini Daud berkata bahwa ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Saya melihat bahwa Daud sebenarnya bukan berasal dari, dia bukan berasal dari golongan yang tidak berada. Tetapi saya melihat bahwa Daud sebenarnya berasal dari golongan yang berada. Ya, kenapa? Karena orang tuanya adalah peternak. Ya, jadi sebetulnya dia adalah golongan yang cukup berada. Nah, tetapi di sini yang menarik adalah Daud tidak mengatakan bahwa warisan itu berbicara sekedar harta benda, tetapi lebih daripada itu Daud berkata, Tuhan, Engkaulah warisanku. Jadi dari sini kita bisa belajar bahwa hal yang paling utama di dalam sebuah warisan itu berbicara tentang Tuhan itu sendiri. Ya, seperti kisah Yosua. Nanti Bapak Ibu juga bisa lihat ya, bisa baca sendiri secara lengkap, yaitu di Yosua 4. Ya, Yosua 4, di situ bagaimana ketika Yosua bersama dengan rombongan Israel berhasil menyeberangi sungai Yordan, maka Tuhan menyuruh Yosua mengumpulkan 12 batu sesuai dengan suku masing-masing.
Nah, kenapa batu-batu itu dikumpulkan? Ya, di mana batu-batu itu harus diambil dari dasar Sungai Yordan dan kemudian diambil dan ditumpuk dan dikumpulkan. Tujuannya apa? Tujuannya demikian, Bapak Ibu. Coba kita lihat ayat 5, Yosua 4, ayat yang kelima. Di situ dikatakan, dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel. Tujuannya apa? Supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Tanda untuk siapa, Bapak Ibu? Dikatakan, jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu, maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus, sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Nah, di sini menarik sekali bahwa ternyata ketika Yosua berhasil melintasi sungai Yordan, Tuhan menyuruh 12 batu disusun. Tujuannya apa? Tujuannya supaya keturunan mereka, anak cucu mereka, akan melihat batu itu dan bertanya, apa ini maksudnya? Dan kemudian ketika mereka bertanya apa ini maksudnya, maka orang tua harus menjelaskan bagaimana Tuhan sudah memimpin mereka masuk ke tanah perjanjian. Nah, Bapak Ibu, hal yang paling penting di dalam sebuah warisan itu adalah kisah bagaimana orang tua kita, kakek nenek kita itu mengalami penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Ya, saya percaya bahwa setiap kita pasti punya kisah-kisah yang seperti itu. Nah, biarlah itu menjadi kisah-kisah yang diwariskan kepada anak cucu. Ya, lebih daripada sekedar warisan rumah, lebih daripada sekedar warisan harta, deposito, dan lain sebagainya. Warisan yang paling penting, seperti Daud bilang, itu adalah Tuhan yang menjadi bagianku. Bagaimana caranya? Sekali lagi, di masa-masa yang seperti ini, luangkan waktu Bapak Ibu untuk bercerita kepada anak-anak. Bagaimana pengalaman Bapak Ibu, Tuhan menyertai. Mungkin dulu Bapak Ibu ada yang pernah kesulitan keuangan, Tuhan berkati. Ya, ada yang kesulitan makan, ternyata Tuhan penuhkan. Ya, ada yang pernah bangkrut, ternyata Tuhan pulihkan. Ada yang pernah sakit, ternyata Tuhan sembuhkan. Nah, semua kisah-kisah itu adalah warisan, justru warisan yang paling berharga untuk anak cucu. Kenapa? Supaya Tuhan menjadi bagian warisan untuk anak cucu, Bapak Ibu sekalian. Lebih dari harta yang diwariskan. Nah, sekali lagi, biarlah di hari ini, ya, kita belajar dari firman Tuhan. Ya, saya ingin mengingatkan aja bahwa keluarga itu bukan hanya berbicara ikatan. Keluarga memang berbicara ikatan, tetapi lebih daripada itu, keluarga juga berbicara hubungan. Nah, oleh sebab itu, bangun hubungan yang baik di atas ikatan-ikatan yang kita punya, Bapak Ibu. Dan yang terakhir, keluarga juga berbicara tentang warisan. Dan warisan itu adalah bagaimana Tuhan pernah menyertai. Maka biarlah itu diwariskan kepada anak cucu untuk menguatkan anak cucu supaya apa? Bahwa demikian Bapak Ibu pernah disertai, kakek nenek pernah disertai oleh Tuhan, maka anak cucu pun juga pasti akan disertai oleh Tuhan. Biarlah itu menjadi cerita, menjadi kisah-kisah yang terus diceritakan di masa-masa yang seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Karena untuk itulah keluarga ada. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Dan sekali lagi Roh Kudus, biarlah Engkau sendiri yang berbicara lebih banyak lagi, dan Engkau sendiri Roh Kudus yang menuntun langkah-langkah kami untuk menjadi seperti apa yang Engkau mau. Terima kasih Bapa, kami serahkan setiap keluarga di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, setelah lagi kita akan berdoa syafaat bersama-sama, kita akan berdoa buat bangsa ini. Kita akan berdoa buat kota Surabaya. Saya tahu hari-hari ini kota Surabaya termasuk daerah yang hitam untuk COVID-19. Kita berdoa supaya ini cepat berlalu dan kita diberikan kekebalan,
kita bisa menjalani dengan luar biasa. Dan saya undang setiap kita ketika nanti berdoa, Gembala senior akan bimbing kita, Anda bisa ikut berdoa bersama, Anda bisa setuju katakan amin, dengan apa yang didoakan Anda bisa katakan yes, karena saya percaya doa orang yang sepakat itu besar kuasanya. Mari kita sama-sama berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua sudah mendengar firman Tuhan, maka kami dapat kekuatan yang dari surgawi turun untuk kami semua. Saat ini kita mau berdoa syafaat. Saya berdoa dari tempat ini. Masing-masing saudara-saudara juga berdoa di tempat. Mari kita semua mulai berdoa. Kami siapkan hati dalam nama Tuhan Yesus. Bapa Allah kami dalam surga, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucapkan syukur Bapa, kalau saat ini kami mendapat kekuatan yang dari Engkau melalui penyampaian firman Tuhan. Kau pakai hamba-Mu Tuhan untuk memberikan kami penjelasan untuk kekuatan yang dari surgawi. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai. Tuhan, kami semuanya mohon ada sesuatu kesatuan, bisa mentaati apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah supaya kami semua taat. Tidak ada keperluan, kami tidak keluar dari rumah. Kami akan diam di dalam rumah supaya kami bisa memutuskan rantai untuk virus corona. Tuhan, kami juga berdoa bagi pemimpin negara kami, Bapak Jokowi, dan sejajar aparat yang sudah Kau berikan mereka kepercayaan untuk memimpin Indonesia. Tuhan, berikan kesehatan, keselamatan, dan hikmat-Mu agar Presiden bisa Kau pakai sebagai sarana-Mu untuk Tuhan mengatasi wabah yang saat ini kami alami bersama. Kami percaya Beliau bisa Tuhan memberi putusan-putusan yang tepat dan putusan-putusan yang bijaksana sehingga kami semua bisa sama-sama mematuhi dan melakukannya. Makasih Tuhan, makasih Yesus, makasih Roh Kudus. Kami juga berdoa supaya Tuhan, pemerintah bisa Tuhan memberikan yang terbaik bagi rakyat yang sedang mendapat pemasukan yang minim. Bahkan Tuhan, Kau berikan Tuhan hikmat-Mu untuk Presiden bisa Tuhan memberikan yang terbaik bagi kami semuanya. Kami juga berdoa Tuhan untuk para dokter, perawat, dan yang Tuhan mengurusi di rumah sakit. Tuhan, Kau sudah berikan Tuhan semuanya alat-alat medis yang maksimal sehingga mereka dapat perlindungan karena mereka adalah di gugur depan untuk Tuhan menghadapi pasien-pasien yang kena virus corona. Bahkan Tuhan, Kau juga berkati dengan hikmat-Mu mereka dengan tegas Tuhan. Bahkan yang peneliti-peneliti untuk virus corona ini juga Kau berikan hikmat cepat Tuhan mendapat solusi dan mendapat jalan keluar untuk mengatasi virus corona. Tuhan, Kau juga berkati semuanya keluarga dari dokter, perawat, dan pengurus di rumah sakit. Mereka juga Tuhan mendukung dokter semuanya yang tugas di rumah sakit. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau juga penuhi Tuhan obat-obatan yang diperlukan, alat-alat yang diperlukan, semuanya
bisa Tuhan mencukupi. Kau juga gerakkan Tuhan semua donatur di negara kami Tuhan, memberi Tuhan, walaupun di suasana yang sulit ini mereka masih berani Tuhan memberikan untuk sama-sama menghadapi virus corona ini. Makasih Tuhan, makasih Yesus, makasih Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan, semua hamba-hamba Tuhan yang Kau percayai Tuhan, mereka juga memberikan Tuhan tetap, walaupun kami saat ini belum bisa ibadah bersama melalui online, tapi Tuhan, kami tetap bisa mendapatkan Tuhan berkat rohani yang membuat kami tidak resah, tidak khawatir, dan tidak Tuhan takut. Tuhan, satukan kami Tuhan, sehingga kami bisa masing-masing Kau berikan hamba-hambamu hikmat-Mu untuk Tuhan memberikan yang terbaik bagi domba-domba yang Kau sudah percaya pada mereka. Makasih Tuhan, makasih Yesus, makasih Roh Kudus. Bapa, saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat GPIA Aero Generation Church Tuhan. Kerinduan kami mohon semua imam besar masing-masing bisa Tuhan punya kerinduan yang dalam mengumpulkan penolong, istri, dan anak-anak yang Kau percayai untuk Tuhan ditetapkan waktu berhimpun mencari hadirat Tuhan. Berikan Tuhan hikmat-Mu bagi imam-imam besar Tuhan untuk bisa Tuhan memimpin. Bahkan Tuhan, mereka lebih bisa mendapat Tuhan suasana yang damai. Bahkan Tuhan, Kau yang berikan hikmat, ada sharing firman, ada pujian, ada doa saling berdoa, saling mendoakan. Bapa, indah sekali yang Kau berikan selalu. Mereka mau taat kepada Engkau, datang pada Engkau, Kau berikan damai sejahtera dan sukacita. Bahkan Tuhan, kalau saat ini kami juga berdoa bagi jemaat anak-anak-Mu Tuhan yang sedang mengalami Tuhan kelemahan tubuh. Tuhan, saat kami naikkan doa, Kau sudah menjamah Tuhan satu persatu. Berikan kekuatan dan berikan Tuhan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, maka punya hati yang gembira itulah obat yang dari Engkau. Makasih Tuhan, makasih Yesus, makasih Roh Kudus. Bapak, kami juga berdoa Tuhan bagi semua jemaat yang saat ini semua mengalami turun penghasilannya. Tapi Bapa, mereka selalu memegang janji-Mu, bahkan Tuhan selalu mencari wajah-Mu. Tuhan, maka dari itu kami berdoa percaya Kau akan memberkati, bahkan Tuhan cukup dan lebih limpah Tuhan. Tuhan, kami percaya anak-anak-Mu yang mengandalkan Engkau, mereka pasti mendapat janji-janji yang dari Engkau. Bapa, kami juga berdoa, berikan Tuhan anak-anak-Mu Tuhan bisa mengatur keuangan sehingga berapapun yang mereka dapat, mereka bisa menyesuaikan sehingga cukup bahkan limpah. Makasih Tuhan, makasih Yesus, makasih Roh Kudus. Bapa, kami percaya Kau selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Kami juga percaya, kami berdoa sepakat saat ini untuk hamba-Mu Tuhan yang sebenarnya belum pernah mengalami untuk berusaha di dalam khotbah dalam online, tapi Bapa, Kau selalu yang mencukupi semua yang dibutuhkan. Bahkan Tuhan, Kau juga Tuhan memberikan hikmat untuk Tuhan bisa Tuhan memberikan yang terbaik untuk jemaat yang Kau sudah percaya bagi kami. Terpujilah Engkau Bapa. Tuhan, kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami, bahkan sudah mendengar doa kami. Inilah doa kami yang kami naikkan
di dalam nama yang berkuasa dan Tuhan yang selalu membuat mujizat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari angkat kedua tangan kita mau berkati bangsa Indonesia. Turunlah damai-Mu atas bangsa ini, Tuhan. Kami juga berkati kota kami Surabaya, Tuhan. Kami percaya ada keamanan, ada pemulihan yang ajaib atas kota ini. Terima kasih Bapak, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ibadah kami sudah selesai, Tuhan. Kami percaya semuanya dalam perlindungan Tuhan. Roh Kudus bekerja dengan ajaib. Mari angkat kedua tangan kita untuk terima berkat Tuhan. Terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel, yang sekarang menjadi bagian dalam hidup kita karena kita juga keturunan Abraham. Cinta, kasih, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu menyertai kita setiap hari, setiap waktu, dan persekutuan Roh Kudus yang selalu mengajar kita, melindungi kita, dan menarik kita kembali ke jalan Tuhan ketika kita keluar dari ibadahnya. Dan terimalah semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Yang percaya dan sudah terima katakan sama-sama haleluya, amin. Yes, luar biasa. Ibadah kita sudah selesai hari ini. Saya tetap berdoa, saya tetap percaya Roh Kudus selalu menolong kita. God bless.